Bahkan dia sempat jadi tukang jualan sepatu di kota Fusignano. Otomatis sepak bola Serie A khususnya Milan kala itu emang ribut. Suatu ketika Sacchi nantang 10 pemain Milan termasuk Ruud Gullit dan Van Basten. Halo semuanya, selamat datang di Zidane Fatoni. Di video kali ini kita bakalan ngebahas pelatih top dunia yang gak punya latar belakang sepak bola. Tapi meski begitu, dirinya ternyata malah sukses besar. Pelatih tersebut bernama Arrigo Sacchi. Nah, Arrigo Sacchi yang dulu awalnya cuma pelatih antah berantah, mantan penjual sepatu, dan gak punya bakat buat main bola, tapi bisa nyatet namanya dalam sejarah sepak bola dunia, khususnya AC Milan. Penasaran ceritanya kayak gimana? Kalau gitu langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Pertama kita kenalan dulu yuk sama Arrigo Sacchi. Jadi Arrigo Sacchi lahir pada tanggal 1 April 1946 di sebuah kota yang berada di daerah timur Italia bernama Fusignano. Semasa muda Arrigo Sacchi banyak ngabisin waktu buat nonton pertandingan bola di TV. Tapi kabarnya gak sembarang pertandingan yang ditonton sama Arrigo Sacchi, karena Arrigo Sacchi yang emang lebih suka sepak bola menyerang. Dulu dia lebih sering nontonin penampilan brilian dari klub Hungaria bernama Budapest Hon yang diperkuat pemain hebat seperti Ferenc Puskás. Terus dia juga ngagumin Real Madrid eranya Alfredo Di Stefano, timnas Brazil zamannya Pele, dan tentunya gaya main menyerang yang paling artistik yaitu timnas Belanda eranya Johan Cruyff. Tapi sebenarnya Sacchi muda gak pinter main bola guys. Contohnya ketika muda ada tuh klub amatir di dekat rumahnya yang bernama Baracca Lugo. Nah, Sacchi sebenarnya aktif ikut kegiatan di klub tersebut, tapi buat nembus tim utama aja dia gak bisa, karena emang sebegitu gak ada bakatnya dia buat main bola. Sampai akhirnya di usia 20 tahunan Sacchi sadar, dia ngerasa aduh kayaknya emang gua gak ada bakat deh buat main bola. Nah, karena sadar sejak saat itu dia gak aktif lagi buat main bola. Setelah itu Sacchi akhirnya banting setir buat ngelakuin kegiatan lain. Bahkan dia sempat jadi tukang jualan sepatu di kota Fusignano. Tapi karena emang udah rezekinya, meski dia udah luntang-lantung gak jelas, Sacchi nyatanya tetap harus balik lagi ke dunia sepak bola. Tepatnya di usia yang masih 26 tahun. Secara mengejutkan Sacchi malah dapat tawaran buat jadi pelatih klub amatir lokal, yaitu Baracca Lugo tadi, yang dia gak bisa nembus skuad utamanya. Karena emang Sacchi ini passionnya di dunia sepak bola, tanpa pikir panjang Sacchi akhirnya langsung nerima tawaran itu. Emang sih kalau udah rezeki nggak akan kemana ya guys ya. Terus ketika ngelatih Baracca Lugo, banyak tuh anak asuhnya yang emang usianya berada di atasnya. Dan kebayang gak sih rasanya para pemain pas tahu Sacchi malah ditunjuk buat jadi pelatih? Mungkin mereka mikir gini, wah kok malah junior gua dulu yang gak lolos skuad utama malah jadi pelatih Baracca Lugo? Ini beneran apa borongan? Bingung kan mereka? Tapi walaupun banyak keraguan, Sacchi nyatanya berhasil ngatasin tekanan tersebut. Dengan modal nonton sepak bola menyerang di TV, karir kepelatihan Arrigo Sacchi nyatanya terus berlanjut. Kemudian dia saat itu malah jadi pelatih yang cukup bisa dilirik. Bahkan beberapa kali dia pindah ke klub lain tapi kastanya emang masih amatir. Beberapa klub itu diantaranya bernama Bellaria, terus tim muda Cesena, sampai ke klub bernama Rimini. Nah, di Rimini ini Sacchi bahkan hampir ngeraih gelar seri C1 atau kasta ketiga Liga Italia. Cukup bagus kan sebagai karir awal. Kuncinya Arrigo Sacchi bisa perlahan naik karena di tiap klubnya dia jadi pelatih yang idealis. Karena dia emang suka sepak bola menyerang, dia selalu ngandelin sepak bola menyerang dan pressing tinggi dalam formasi 4-4-2. Yang padahal formasi itu sangat bertolak belakang sama sepak bola Italia yang kala itu dengan gaya main bertahannya. Dan gak lama dari situ Sacchi juga direkrut buat ngelatih tim muda Fiorentina. Nah, karena perkembangan prestasinya yang cukup bagus nih buat ngelatih tim amatir dan tim muda, akhirnya klub seri C1 lain yaitu Parma mutusin buat menggunakan jasa Arrigo Sacchi. Dan di sini Sacchi akhirnya bisa nemuin keberhasilannya. Puncaknya di musim kedua bersama Parma yaitu musim 1986-1987. Yang kala itu Parma harus bertemu dengan raksasa Serie A yaitu AC Milan dalam ajang Coppa Italia. Secara logika harusnya AC Milan bisa menang mudah dong lawan klub seri C1 itu. Tapi di luar dugaan, Parma yang saat itu bertemu AC Milan di fase grup justru bisa meraih kemenangan dengan skor 1-0 dan maju ke fase selanjutnya berkat tangan dingin Arrigo Sacchi. Bahkan gak selesai di situ. Pada fase gugur, Parmanya Arrigo Sacchi ini malah harus ketemu AC Milan lagi. Dan Sacchi kembali ngebuktiin kualitasnya. Lagi-lagi mereka berhasil menang dengan skor 1-0 atas AC Milan yang padahal laga tersebut dilaksanakan di San Siro. Wow, gokil banget kan? Artinya apa? Artinya kualitas Sacchi ini emang bukan kaleng-kaleng. Kemenangannya atas AC Milan bukan gara-gara kebetulan, karena mereka bisa menang sampai 2 kali loh. Gimana mereka gak kaget kan? Nah, setelah itu pencapaian Sacchi tersebut emang mendongkrak karirnya sebagai pelatih. Di musim selanjutnya, tepatnya di musim 1987-1988. Ini jadi hal yang paling mengejutkan banget. Sacchi ternyata malah dapat tawaran dari klub yang 2 kali dia kalahin. Yap, yaitu AC Milan. Bos Milan
kala itu bernama Silvio Berlusconi milih buat ngerekrut Sacchi dengan alasan sederhana, yaitu karena dia pernah ngalahin AC Milan 2 kali di ajang Coppa Italia tadi. Emang alasannya ini di luar perkiraan banget guys. Rasanya alasan itu emang aneh dan gak bisa masuk di akal. Kemudian setelah Arrigo Sacchi nerima kontrak dari AC Milan, otomatis sepak bola Serie A khususnya Milan kala itu emang ribut karena bos Milan dianggap ngelakuin perjudian besar dan konyol dengan ngerekrut Arrigo Sacchi buat menangani klub sebesar AC Milan. Yang mana Arrigo Sacchi saat itu kan belum punya pengalaman ngelatih klub Serie A. Dia cuman pelatih klub amatir doang, masa mudanya juga cuman ngejualin sepatu, dan taktiknya juga cuman modal nonton pertandingan di TV doang. Gak ada kursus kepelatihan sama sekali. Bahkan di kalangan pers Italia, Sacchi dapat julukan Signor Nessuno atau Mr. Nobody alias bukan siapa-siapa karena dia emang gak ada pengalaman yang mumpuni. Terus abis itu pokoknya Sacchi mulai ngelatih Milan ya, dan di awal kepelatihannya ada cerita menarik. Jadi pada saat itu pada pekan kedua Serie A, skuad asuhan Arrigo Sacchi ternyata harus kalah dari Fiorentina dengan skor 2-0, dan Marco van Basten yang saat itu jadi salah satu anak asuh Sacchi rasa gak puas dan mempertanyakan taktik yang diterapkan oleh sang pelatih. Tapi bukannya memprotes atau ngajak debat Van Basten, Sacchi malah nyadangin Van Basten di laga selanjutnya dan nyuruh Van Basten buat duduk deketan sama Sacchi. Buat apa? Buat ngoreksi kesalahan yang Sacchi lakuin dalam mimpin laga AC Milan kala itu. Coba bayangin, apa Van Basten gak malu direspon kayak gitu? Nah setelah itu ternyata emang masih banyak yang ngeraguin taktik dari Sacchi. Alhasil Sacchi bikin skema buat ngebuktiin bahwasannya taktiknya itu gak salah. Suatu ketika Sacchi nantang 10 pemain Milan termasuk Ruud Gullit dan Van Basten buat ngebongkar 5 pemain bertahan yang udah diatur sesuai taktiknya. 10 pemain tadi dikasih waktu 15 menit buat nyetak gol. Dan kalian tahu gak hasilnya gimana? Hasilnya Van Basten dan kawan-kawan gagal nuntasin misi dari Sacchi. Dan semenjak itu mereka banyak yang sadar kalau taktik dari Sacchi emang seefektif dan sesulit itu buat dibongkar. Dan setelah itu, setelah menjalani musim perdananya bersama Milan, nyatanya pilihan Berlusconi sama sekali gak salah sedikit pun. Karena gokilnya di musim perdananya Sacchi bisa ngasih gelar Serie A buat Rossoneri yang kala itu udah puasa gelar Scudetto selama 9 tahun lamanya. Boom, gokil gak tuh? Sebenarnya kunci sukses dari Arrigo Sacchi ini karena dia tetap jadi pelatih yang idealis, yaitu dengan gaya menyerangnya, yang padahal taktik itu dalam tanda kutip menyalahi kamus sepak bola Italia, karena saat itu Italia dikenal dengan sepak bola bertahan, sedangkan Sacchi malah ngelakuin sebaliknya dan ternyata sukses besar. Ditambah lagi Sacchi emang cukup beruntung karena Milan saat itu emang diperkuat oleh beberapa pemain top dunia seperti Franco Baresi, Frank Rijkaard, Ruud Gullit sampai Marco van Basten, yang itu emang jadi modal kuat buat Sacchi. Tapi di sisi lain itu juga gak gampang loh buat nyatuin para pemain bintang tersebut, karena biasanya para pemain bintang punya ego tinggi masing-masing dan pelatih harus benar-benar bisa ngontrol locker room atau punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Dan pokoknya setelah dapat gelar Scudetto, cerita paling epicnya terjadi di musim selanjutnya, yaitu di musim 88-89 dan 89-90, yang di musim itu ternyata Arrigo Sacchi bisa bawa AC Milan untuk juara back-to-back Piala Eropa atau yang sekarang dikenal dengan nama Liga Champions. Wow, keren banget kan? Gak butuh waktu lama Sacchi buat adaptasi, dia bisa ngasih berbagai macam gelar prestisius bagi AC Milan. Nah, di final Piala Eropa 88-89 kala itu, mereka ngalahin klub bernama Stukia Bucuresti dengan skor 4-0. Sedangkan di final Piala Eropa tahun 89-90, mereka berhasil ngalahin Benfica-nya Sven-Goran Eriksson yang dikenal sebagai pelatih cerdik dengan skor 1-0. Hasil itu bahkan dikenal oleh para pecinta sepak bola khususnya Milanisti sebagai salah satu era terbaik sepanjang sejarah Milan. Bahkan AC Milannya Arrigo Sacchi dinobatkan oleh majalah World Soccer sebagai salah satu tim yang paling berpengaruh di dunia sepak bola. Wow, keren. Atas berbagai prestasi yang didapatkan oleh Arrigo Sacchi, dia yang awalnya dijuluki Mr. Nobody oleh pers Italia, kini dikenal sebagai salah satu pelatih revolusioner dalam dunia sepak bola. Emang sih, ilmu yang Sacchi dapetin lewat nonton pertandingan bola di TV ini bener-bener keren banget ya guys. Bayangin, dia ngelakuin itu tanpa latar belakang sepak bola yang jelas. Dia cuman mantan penjual sepatu, gak diterima di tim sepak bola amatir, tapi dengan keberanian dia buat nerapin sepak bola yang emang bertolak belakang dengan filosofi yang ada pada saat itu, bikin Sacchi dikenal sebagai orang yang menginisiasi sepak bola modern zaman sekarang, sebagai orang yang nulis ulang sejarah sepak bola dunia khususnya Italia, dan juga sebagai orang yang akhirnya jadi inspirasi banyak orang. Jadi itu guys, kisah tentang Arrigo Sacchi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua buat jangan pernah menyerah dan harus terus yakin sama pendirian yang udah kita yakini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian suka dan klik tombol subscribe serta notifikasinya kalau kalian mau ngikutin gua buat terus cari tahu cerita unik tentang sepak bola. Last quotes dari video ini, untuk menjadi joki yang hebat Anda tidak perlu lebih dulu merasakan bagaimana menjadi kuda. Terima kasih, see you di next video and bye bye.